Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد، Akhwani wa akhwati fillah, ayyuhat talabah al-ahibba, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa menghadiri majlis ilmu. Majlis ilmu adalah majlis raudhun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga bagi orang yang ingin masuk ke dalam surga. Maka masuklah kalian di dunia ini ke dalam majelis ilmu. Kemudian insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, pembahasan dari kitab Syarah Hilyah Thalabil Ilmi yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dari pengarang kitab Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, di mana di sini Syekh Bakar rahimahullah menyampaikan dalam matannya Hilyah Thalabil Ilmi, wa ma satartuhu huna huwa min qawaidil muta'aqqidah, dan di antara kaidah untuk menghadiri majlis ilmu, maka beliau mengatakan aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Sesuatu yang harus diperhatikan adalah suatu mu'taqad yang diyakini sebagaimana aqidah ahli sunnah wal jamaah. Wa minhu ma fil aqidah as-salafiyah. Beliau menyampaikan di antaranya adalah aqidah as-salafiyah yang pernah ditulis oleh Syekhul Islam Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni. Ya. Ini beliau punya karya di dalam masalah aqidah as-salafiyah, ya, yang dikenal dengan Syekh As-Sabuni. Pada tahun beliau wafat, ya, pada tahun 449 Hijriah. Di antaranya akidah yang beliau tulis, akidah as-salafiyah, wa yabghaduna ahlal bidah. Jadi kriteria, sikap, ya, ahli sunnah wal jamaah itu mereka membenci orang-orang ahlul bidah, ya, alladzina ahdatsu fid dini ma laysa min. Mereka ini yang membuat ajaran-ajaran baru yang tidak pernah diajarkan darinya. Ini yang pertama, ya, dari aqidah as-salafiyah yang ditulis oleh Syekh Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni. Di antaranya beliau, ya, menyampaikan akidah ahli sunnah wal jamaah itu membenci dari pelaku-pelaku, ya, ahlul bidah. Kemudian yang beliau sampaikan dalam akidah as-salafiyah, wala yuhibbunahum. Mereka ini tidak mencintai ahlul bidah, ya, dari pelaku-pelaku ahlul bidah. Jadi tidak mencintai dengan amalan-amalan ahlul bidah, ya.
Jadi mereka membencinya. Mereka juga tidak mencintai mereka. Wala yusahibunahu, dan mereka ini juga tidak sahabah, ya. Artinya menjadikan, ya, teman-teman dekat mereka dalam suatu majelis talabul ilmi. Wala yasma'una kalamahum, dan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh As-Sabuni rahimahullah, akidah Ahlussunnah itu tidak mendengar ucapan-ucapan ataupun konten-konten, materi-materi yang disampaikan oleh ahlul bidah. Wala yujalisunahu, ya. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh As-Sabuni, mereka ini juga tidak mujalasah, ya, duduk dalam satu majelis untuk mengambil dari orang-orang yang menyebarkan amalan-amalan bid'ah. Ini bisa dipahami. Artinya, kalau kita sudah paham tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka para ulama itu melarang kepada kita untuk mengambil ilmu dari mereka. Meskipun mereka ini hafal, ya, hafal nazam-nazam yang lain, hafal alfiyah. Di atasnya alfiyah ada kafiyah syafiyah 3000 bait, alfiyah 1000 bait. Mereka tidak terpana dengan apa yang dihafalkan oleh dari kalangan ahlul bidah, ya. Meskipun mereka juga paham tentang beberapa ilmu mantik, gitu, ya, atau mereka memahami tentang ilmu, ya, tentang usul fikih yang mereka memang pakar dalam masalah itu, dalam masalah lughah, dalam masalah usul fikih dan lain sebagainya, ya. Jadi sekali lagi, ya, beliau menyampaikan, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah membenci pelaku-pelaku bid'ah karena kebid'ahannya, kemudian mereka tidak mencintainya dan juga tidak musahabah, ya. Mereka pun juga tidak, ya, mengambil ilmu dari mereka, duduk-duduk mujalasah dengan mereka. Wala yujadilunahum fid-din, dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak membuat jidah, ya, tidak menjadikan agama ini sebagai perdebatan. Makanya kalau kita diminta, ya, misalkan kalian pulang nanti dari pesantren ke rumah, kemudian juga di sana banyak orang-orang yang ingin membuat suatu suasana yang tidak nyaman dengan perdebatan, maka nggak usah dilayani. Kalau diskusi silahkan, tapi perdebatan ini, maka para ulama salaf itu menjauhi tentang adanya, ya, mujadalah, ya, yujadilunahum fid-din, ya. Mereka tidak suka, ya, membuat jidal perdebatan dalam urusan agama. Wala yunadhirunahum wa yarawna, ya, sawnul adanihim an sama'i abatinihim allati idza marat bil adhan, ya. Dan mereka ini ketika mendengar syubhat-syubhat yang disampaikan dari pelaku-pelaku ahlul bid'ah ini, mereka langsung melintasnya, mereka langsung meninggalkannya, ya. Karena tadi yang namanya syubhat ini ketika sudah masuk ke dalam telinga kita akan terngiang-ngiang terus, benar gak yang disampaikan itu, ya. Kemudian waqarat fil qulub darrat wa jarrat ilaiha minal wasawisi al-khatarat al-fasidah majarrat, ya. Jadi bid'ah ini ketika sudah masuk ke dalam telinga, kemudian masuk ke dalam hati, dan akan menimbulkan wasawis, ya, bisikan-bisikan. Oh iya, benar juga yang disampaikan dai tadi. Benar juga yang disampaikan pemateri tadi, ya. Padahal itu adalah bukan kebenaran, tapi itu adalah syubhat, ya. Jadi syubhat ini perkara-perkara yang sama, yang seolah-olah itu adalah suatu kebenaran tapi bukan kebenaran. Karena mereka ini, ya, silapnya,
pandai dalam mengatur kata, pandai dalam mengemas bahasa, kemudian pandai dalam berretorika. Itulah orang-orang yang dimiliki keutamaan ataupun kelebihan dari orang-orang ahlul bidah. Jadi kalau kita tidak paham tentang akidahnya, pemahamannya, maka kita pun juga akan terkena dampak daripada syubhatnya. Wa fihi anzalallahu azza wa jalla, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 68. Allah katakan, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina." Apabila kalian ini melihat orang-orang yang mereka ini membuat gaduh, membuat cidal, kemudian perdebatan dan juga mereka bermain-main dengan ayat kami, fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghair. Maka palinglah kalian, berpaling dari ucapan-ucapan yang disampaikan oleh orang-orang ahlul bidah, dan berpalinglah sampai mereka itu membahas dengan perkara-perkara yang lain yang bukan dari bid'ah-bid'ah yang ada, dari subhat-subhat yang ada. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang penuh dengan syubhat, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka ini membuat suatu permasalahan atau topik pembicaraan itu bukan dalam perkara-perkara syubhat dan sebagainya. Ini yang disampaikan oleh Syekh Bakar di dalam kitabnya Hilyah Thalibul Ilm. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah ingin menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Syekh Bakar rahimahullah di sini. Kalam Sabuni rahimahullah yahtaj ila bayan. Beliau ingin mengulas, ingin menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh Imam As-Sabuni tadi. Ini ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang disampaikan beliau dalam akidah as-salafiyah tadi, wa yabghuduna ahlal bidah alladzina ahdatsu fid dini ma laysa min. Dalam konten akidah ahli sunnah wal jamaah itu membenci pelaku-pelaku bid'ah, yang mana mereka itu membuat ajaran-ajaran baru yang belum pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Ikhwas kalian. Maksudnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, la syakka, tidak ada keraguan, anna hadza amrun wajibun ala kulli muslim an yabghudha fid dinillahi ma laysa min. Ini menjadi suatu keharusan bagi setiap muslim, bagi setiap muslim, bagi penuntut ilmu untuk membenci mereka. Ini yang menyampaikan beliau, ulama minal mutaqaddimin, yang dijelaskan oleh ulama mutaakhirin. Artinya sepakat, ulama salaf itu mereka membenci pelaku-pelaku bid'ah. Karena apa yang dilakukan ini sangat berbahaya. Jadi amalan-amalan bid'ah ini lebih bahaya daripada pelaku maksiat, perbuatan maksiat. Kenapa? Karena orang yang melakukan bid'ah ini sulit untuk bertobat daripada pelaku maksiat. Yang sering kita ulang-ulang, misalkan ketika dia ini bertawassul kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa bi kulli mujahidin fisabilillah, maka mereka bertawassul dengan nama Allah boleh. Tapi ketika bertawassul kepada Nabi Muhammad yang sudah meninggal dunia, tawassul artinya mencari perantara, supaya doa-doanya itu dikabulkan. Sekarang ada salawatnya yang lagi viral gitu ya. Jadi salawat tentang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan pertama adalah Umar ibn al-Khattabi, dalam teks salawat tersebut, memuji pada Nabi Muhammad, memuji sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang mana disifati sahabat Umar itu mubasysyaron bil jannah, wa bil adli syahirah, jadi yang sudah dikenal dengan
orang yang mendapatkan kabar gembira masuk surga dan dikenal dengan keadilannya. Akhirnya mereka baru bertawasul kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, narju min fadli, ya, narju min fadli maula ikdi hawaijan. Kita memohon kepada Allah dengan tawasul tadi supaya Allah memberikan hajat-hajat kita, supaya Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Syirik ini, salawatnya enak didengarkan, diiringi dengan musiknya, sambil ya ada alat-alat musiknya, ya, enak didengarkan. Tapi maknanya adalah sebuah kesyirikan, bertawasul kepada sahabat Umar, bertawasul dengan sahabat Utsman bin Affan, tetapi mereka itu berharap kepada Allah dengan memuji sahabat-sahabat tadi, ikdi hawaijana. Ya Allah, berikanlah, ya, kebutuhan-kebutuhan kami, hajat-hajat kami, dengan bertawasul, dengan memuji Nabi Muhammad, dengan memuji beberapa nama sahabat tersebut. Ini hati-hati, ya. Jadi kita harus paham kalau ada orang bersolawat ini maksudnya apa nih? Kita harus belajar biar kita paham. Kalau ternyata itu solawatnya, kontennya itu kok bertawasul kepada orang sudah meninggal dunia, meskipun kepada para sahabat, meskipun kepada Nabi, maka tinggalkan solawat-solawat tersebut. Karena itu adalah bertawasul kepada orang sudah meninggal, termasuk daripada perbuatan apa? Syirik apa? Ya, syirkul akbar, syirik besar, bukan syirik kecil. Ya. Kalau syirik kecil itu di bawah daripada syirik besar. Tapi tawasul ini termasuk di antara pembatal keislaman yang ada. Ya. Jadi ini penting, ya, bagi setiap muslim untuk membenci dari pelaku-pelaku ahlul bid'ah ini yang terus menyebarluaskan tentang amalan-amalan bid'ah. Lakin akan tetapi, kata beliau, idza kanat bid'atuhu ghairu mukaffirah fa innahu yabghudu min wajhin wa yuhibbu min wajhin akhar. Tapi kalau bid'ahnya ini bukan bid'ah yang level mukaffirah. Jadi bid'ah ini tingkat-tingkatnya. Jadi bid'ah itu ada beberapa tingkatan, ada levelnya, ya. Jadi tidak sama bid'ah. Ada yang bid'ah ini yang sifatnya mukaffirah, artinya yang mana itu bid'ahnya itu mengandung lafal-lafal kesyirikan, seperti tawasul dengan orang-orang yang meninggal dunia, atau tawasul bijahin Nabi, ya, tawasul dengan kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau di Mesir itu bertawasul ke makam, ya, ke Badawi, ya, tawaf di makamnya Badawi. Ya. Kemudian juga mereka bertawasul ke Sayyidah Nafisah. Jadi makamnya seperti istana, ya. Kemudian dibikin seperti kamar pengantin, ya. Kemudian orang datang ke situ langsung sholat, ya. Padahal itu adalah makam, ya. Ini bertawasul mereka, kebutuhan apa yang mereka inginkan, punya hajat-hajat itu mereka minta di situ. Ini adalah perbuatan syirik. Jadi kalau dia orang ahlul bid'ah dan kebid'ahannya itu adalah tentang mukaffirah yang bisa mengeluarkan pelakunya ke dalam, ya, dari Islam, maka kita harus benci. Tapi kalau levelnya itu di bawah, bukan termasuk mukaffirah, maka kita membenci dari amaliyah bid'ahnya dan kita juga mencintainya karena dari sisi yang lain, gitu, ya. Kemudian kata beliau, lakin bid'atuhu tabghudu bikulli hal. Tapi dengan amalan-amalan bid'ah ini, ya, menjadikan dia itu membenci dari semua kondisi yang ada, ya. Ini artinya kita untuk punya sikapnya. Jadi bid'ah ini macam-macam, ya. Jadi bid'ah tidak kita samakan bid'ah ini kemudian keluar dari Islam, tidak. Kita lihat, makanya kita paham bahasa Arab supaya kita tahu ini bid'ahnya masuk syirik atau bukan. Ini bid'ahnya masih dikategorikan ringan atau berat atau sedang, ya. Ini nanti akan ada pembahasan tersendiri, ya, terkait tentang amalan-amalan bid'ah itu bertingkat-tingkat, ya. Kemudian kata beliau, la yasma'una kalamahum wa la yujalisunahum, ya. Jadi Syekh Utsaimin ingin menjelaskan apa yang disampaikan Syekh Bakar, ya.
Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, janganlah kalian mendengar ya isi ceramah-ceramah mereka. Janganlah kalian mendengarkan konten-konten mereka di sosial media. Ya. Jadi kebid'ahannya, ya, kemudian subhat-subhatnya, maka kalau kita tidak punya filter, kita tidak punya ilmu untuk menyaring bid'ah-bid'ah tersebut, subhat-subhat tadi, maka kita pun juga akan terkena daripada subhat yang ada. Ya. Jadi penting kita untuk tidak mendengar ya ucapan-ucapan mereka kecuali kalau kita sudah punya filter, kalau kita sudah punya fondasi yang kuat untuk mengetahui subhat-subhat mereka boleh. Misalkan suatu saat kalian ingin memberikan atau ya melakukan bahsul masail ya. Bahsul masail itu untuk meneliti tentang solawat-solawat, amalan-amalan, apakah itu amalan-amalan mengandung kesyirikan ataupun amalan-amalan yang dia itu tidak mengandung kesyirikan, maka ini perlu ya, perlu kalian untuk teliti ya. Tapi kalian sudah tahu ya, ini bid'ahnya seperti ini dan itu ya. Jadi kita harus mengetahui atau kita harus punya prinsip, kita harus punya filter supaya tidak terkena syubhat yang disampaikan oleh ahlul bid'ah. Fa in kana fi dzalika fa'idah bihaitsu yasma'u kalamahu liyura ma fihi min al-batil liyura ma yuridu alaihi fa inna as-sama' huna al-istima'un wajib ya. Jadi kalau misalkan ya terkait tentang masalah bid'ah ini, misalkan ada suatu faedah ya yang kita dengar dari ucapannya untuk mengetahui dari sisi kebatilannya. Kemudian setelah kita tahu ada sisi kebatilan dan kita sampaikan kepada orang lain, ya. Jadi artinya begini, ya. Kita ini mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan. Araftu syarra la li syarrin, kata ulama. Aku mengetahui keburukan ini bukan untuk melakukan keburukan. Walakin litawaqih, tapi untuk menjaga diriku. Wa man lam ya'rifu syarra min khairi waqa'a fi. Kalau dia tidak mengetahui perkara-perkara yang buruk, maka akan jatuh ke dalam keburukan. Ya, paham ya? Jadi kita belajar, kok di sini ada syubhat, ada keburukan-keburukan, kita mempelajari ini supaya kita ini terbebas darinya. Ya. Kemudian kita bisa menyampaikan kepada orang lain tentang bahaya daripada sholawat ini, misalkan. Ya. Jadi penting kita sebagai seorang talib, sebagai santri, sebagai pembelajar, kita harus mengetahui tentang ya amalan-amalan yang mereka lakukan, sejauh mana bahayanya dari amalan-amalan bid'ah tersebut ya. Bukan malah kita menikmati kebid'ahannya ya, amalan-amalan bid'ah. Bukan kita menikmati dari solawat-solawatnya, bukan malah kita ikut joget-jogetan di situ ya. Bukan malah kita ikut ya berjoget ria, ikhtilat ya. Laki perempuan, bukan seperti itu. Jadi penting kita untuk mengetahui dari para pelaku ahlul bid'ah. Kemudian ya, ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Kita ingin menyampaikan bagaimana peringatan para ulama ya. Mereka ini memberikan sebuah tahdzir ya, peringatan yang sangat keras dari para ulama terkait orang-orang yang mengambil ilmu dari al-asagir. Dari pelaku bid'ah ini dikatakan al-asagir, orang-orang rendahan, ya, karena mereka ini melakukan suatu amalan yang belum pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, ya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhum, ya. Jadi ini ilmu agama ini akan dibawa oleh orang-orang yang adil, orang-orang yang lurus pada setiap generasi dan generasi berikutnya. Meskipun kita melihat ya, mayoritas umat Islam saat ini mereka ini yang mengikuti sesuatu yang viral gitu. Kalau viralnya sholawat ini ya pakainya ketika setelah adzan pakai sholawat ini. Ya. Jadi misalkan ya ketika sholawatnya yang lagi ngetren, yang lagi viral ya, alamatnya ya,
Nah, itu mereka langsung semua ya. Jadi tanpa dikomando itu langsung ya alamatnya semua. Ya. Kemudian ketika ganti lagi ya, solawat dengan ya para walinya, wali songo ini ya, nanti solawatnya sama semua seperti itu. Nanti ada lagi yang menciptakan solawat ini yang baru, yang ngetren, yang viral, semuanya ikut semua. Ya. Jadi ibadah itu mengikuti tren. Ibadah bersolawat bukan mengikuti apa yang disampaikan Nabi, yang diajarkan Nabi, karena mengikuti daripada tren yang ada. Ya. Ini kan nggak ada bedanya dengan orang yang dia itu menggandrungi musik gitu ya. Kalau musiknya ini ya sedang musik koplo ya dia terus mendengarkan seperti itu. Ya. Kalau dangdut ya berarti yang di style yang diputar ya dangdut terus. Ya. Jadi seperti itu amaliyah ya. Perbuatan dari pelaku bid'ah ini sama dengan orang yang pelaku maksiat. Yang lagi tren apa? Ya. Yang lagi rame solawatnya seperti apa ya diikuti. Ya. Makanya ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada setiap generasi itu akan ada orang la yazalu ta'ifah min umat. Akan ada sekelompok dari umatku. Meskipun jumlahnya ini segelintir. Dia itu akan terus mendakwahkan kebenaran. Ya. La yakhafuna laumata laim. Mereka itu enggak takut dicaci maki. Mereka ini tidak takut dikucilkan. Ya. Ini berarti mereka benar-benar ingin menegakkan suatu kebenaran. Ya meskipun jamaahnya itu sedikit segelintir orang daripada ya jamaahnya dari beberapa solawat mania yang ada sampai ribuan ya, sampai jutaan ya. Maka tidak akan memberikan suatu pengaruh sama sekali bagi mereka. Ya. Jadi intinya ya kita ingin mempelajari agama Islam ini kita mencari ridha Allah, bukan mencari ridha manusia. Bukan dalam beragama ini agama yang lagi tren itu seperti apa. Ya. Tetapi agama yang harus kita ikuti adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agama Islam. Ada suatu ya pernyataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Unduru amman ta'khudhu hadzal ilma fa innama huwa din." Cobalah kalian melihat kepada siapa kalian belajar. Kalau kalian ini belajar kepada ahlul bid'ah, ya kalian akan jadi ahlul bid'ah. Kalau kalian belajar ke ilmu agama kepada orang-orang yang ya melakukan musyrik, ya orang-orang yang melakukan syirik, ya penyembah kubur, ya kalian akan menjadi penyembah kubur. Ya. Jadi seperti itu orang belajar itu. Ya. Makanya ada pepatah mengatakan yang namanya buah itu tidak akan jatuh dari mana? Dari pohonnya, ya benar. Ya. Karena kalau dia belajar, ya dari orang-orang al-bid'ah, kemudian ia membantah bid'ah-bid'ahnya, jarang sekali kita jumpai seperti itu. Ya. Adanya ketika disampaikan ini adalah amalan bid'ah, langsung disampaikan dasar Wahabi, gitu. Wah, dasar Wahabi ekstrim, ya. Aliran keras, ya. Kemudian ini orang nggak waras, ya, dan lain sebagainya. Dan inilah yang memang kita alami seperti itu. Kemudian kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia pernah mengatakan peringatan keras dari para ulama kepada orang yang mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, la yazalun nasu bi khairin ma atahumul ilm min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min akabirihim. Fa idza atahumul ilm min qabli as-saghirihim wa tamarraqat ahwa'uhum halakum. Ya. Jadi kata sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah menyampaikan manusia akan selalu berada di atas kebaikan. Ya. Jadi manusia ini akan selalu di atas kebaikan selama ilmu mereka ini datang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya begini yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud, kalian itu akan menjadi orang yang baik selama kalian itu mengambil ilmu dari apa yang disampaikan oleh Nabi dan disampaikan oleh para sahabat. Begitu. Ya. Dan dari orang-orang besar
ya. Orang-orang besar di sini artinya orang-orang yang mereka ini paham dalam ilmu agama. Bukan dari orang-orang as-saghir, bukan dari orang-orang rendah, orang-orang kecil, yaitu dari pelaku ahlul bid'ah. Ya. Kalau akabir ini istilah bagi orang-orang yang paham tentang akidah. Tapi orang-orang yang kecil, orang-orang rendah ini suatu laqab yang diberikan kepada ahlul bid'ah. Mereka ini yang selalu mengikuti hawa nafsu, ya. Kemudian mereka ya menganggap suatu amalan yang enak gitu, yang nikmat ya. Jadi semua itu kalau kita ya ingin melakukan agama ini kok sesuai dengan hawa nafsu, ya ikuti para pelaku-pelaku ahlul bid'ah ya. Pelaku ahlul bid'ah ini ya, kiainya jalan ini, santrinya harus merunduk semua itu ya. Pandangannya ke tanah semua ya. Kemudian semua berjabat tangan gitu ya, santriwan dan santriwatinya ya. Padahal ini adalah sebuah amalan yang menyelisihi larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian setelah kiainya ya makan atau minum rebutan untuk ngalap berkah ya. Jadi inilah orang-orang yang dia itu punya akal tapi akalnya nggak dipakai. Kalian mau ngalap berkah, minuman dari bekas para kiai, kalau kalian nggak pernah belajar, ya nggak akan pintar-pintar. Mau 1 galon dihabiskan, ya sisa dari kiai dihabiskan, ya nggak akan pintar. Ya. Kenapa? Karena nggak belajar. Karena ilmu itu didapatkan, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Ya. Bukan dengan dicelupkan jari, dicelupkan, kemudian diminum, dicelupkan, diminum, dicelupkan. Ya. Cuman baca bismillah, dicelupkan, nanti dibawa pulang, dikasih amplop. Ya. Jadi ini nikmat ya. Artinya nikmat ya, yang mendapatkan dengan amalan-amalan seperti ya bisa cepatnya, kaya raya. Jadi tapi ini perbuatan yang tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Imam Malik rahimahullah mengatakan, memberikan peringatan kepada orang yang mengambil ilmu dari kalangan ahlul bid'ah, la yu'khadul ilmu an arba'. Tidak boleh kita ini mengambil ilmu dari 4 golongan. Yang pertama, ya, dari safih, dari orang-orang jahil, orang bodoh, ya. Dia pakai sorban, ya. Kemudian dia berjalan kaki pakai tongkat, ini waliullah, ya. Ini orang gila dibilang waliullah, ya. Kemudian ya nggak pakai baju, ya. Kemudian hanya pakai sarung, ya, merokok itu, ya, sampai ini dinamakan majdum, ya. Jadi waliullah, levelnya sudah wali kutub, ya. Ini agama dari mana? Ya, pemahaman seperti itu, ya. Jadi ini orang-orang bodoh, tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang-orang seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh, kata Imam Malik, mengambil ilmu dari sahibul hawa, pengikut hawa nafsu. Ya, pengikut hawa nafsu. Belum lama ini ada suatu berita, ya, yang mana itu juga dari pengasuh pesantren. Ya. Dia sampai melakukan pencabulan kepada santrinya, ada 40, bayangkan. Ya. Bayangkan, ya. Ini sesuatu yang sangat miris. Kenapa? Karena akidahnya rusak. Akidahnya rusak, mengikuti hawa nafsu, ya terjadilah seperti itu. Dalam konten-kontennya dia ketika di dalam ya membuat status, mengupload di sosial media, mereka ini membenci Wahabi, Salafi seperti itu. Tapi ternyata dia sendiri seperti itu perbuatannya, kelakuan. Ya. Oleh karenanya kita nggak boleh mengambil ilmu dari orang yang pengekor hawa nafsu. Ya. Ini kata Imam Malik. Yang ketiga, ya, kita tidak boleh warajulun ma'ruf bil kadzabi fi ahadits Nabi sallallahu fi ahaditsin nas wa in kana la yakdzibu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tidak boleh mengambil ilmu, kata Imam Malik yang ketiga, yang wajib kalian tulis, tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang biasa berdusta, biasa bohong, meskipun
tidak berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalkan, ya, dia ketika ngomong ini selalu bohong, selalu berdusta, maka nggak boleh diambil ilmu. Ya. Karena kalau mengambil ilmunya seperti itu, kalian akan menjadi pendusta. Ya. Jadi ketika tadi, ya, padahal dia gosok sandal, saya nggak gosok sandal, saya cuma make. Gitu. Nah, ini apa bedanya? Yang gosok dengan make, ya. Ketika dia ditanya, ya, kamu tadi ngambil sabun, nggak ngambil, cuman ambil sedikit ataupun pakai sedikit. Ini ya sama, gosok. Ya. Artinya orang-orang yang mereka mencari-cari hilah atau untuk menghalalkan dengan perbuatan yang dilarang, maka nggak boleh kita untuk mengambil ilmu dari orang-orang yang selalu berdusta. Ya. Kemudian yang keempat, kata Imam Malik rahimahullah, wa rajulun lahu fadlun was-shalah la ya'rifu ma yuhadditsu bihi. Ya, seorang yang mulia, orang yang salih, tapi tidak mengetahui hadis yang dia sampaikan. Ya, artinya dia kelihatannya orang ahli ibadah, orang yang salih, tapi nggak tahu tentang masalah hadis yang dia sampaikan. Bisa jadi hadisnya itu hadis maudhu', hadis palsu, ataupun hadisnya adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, atau hadisnya hadis mungkar. Ya, maka ini perlu sekali yang disampaikan oleh Imam Malik. Ada 4 golongan yang tidak boleh diambil ilmunya. Yang pertama apa tadi? Orang yang bodoh, ya, orang yang nggak pernah ikut belajar agama tapi diwalikan, majdum. Ya. Yang kedua, orang yang mengikuti hawa nafsu, nggak boleh kita ambil ilmunya. Kemudian yang ketiga, orang yang ketika bicara itu berdusta, meskipun tidak berdusta atas nama Nabi. Kemudian yang keempat, ya, orang yang meskipun dia itu orang salih, orang mulia, tapi tidak mengetahui tentang hadis yang dia sampaikan. Ya, ini peringatan keras dari Imam Malik. Dan juga Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, ya, terkait tentang ghibah yang diperbolehkan. Ghibah ini hukumnya apa pada dasarnya? Boleh tidak ghibah? Ya, boleh. Apa ghibah itu? Tahu ghibah apa? Membicarakan aib orang lain itu ghibah. Ghibah ini diperbolehkan, kata Imam Nawawi rahimahullah, ya. Di antaranya adalah jika seorang yang melihat, ya, penuntut ilmu yang mengambil ilmu dari ahlul bid'ah atau dari orang fasik yang dia khawatir dengan perbuatannya yang membahayakan bagi penuntut ilmu, kemudian ia menjelaskan kondisi gurunya seperti ini, ya, fasik misalnya. Ya. Misalkan kalian ingin belajar karena kan nggak tahu, ya, kalian buka HP, ya, sosial media, ada YouTube, ada Instagram, kemudian kalian langsung dengarkan semua. Nggak tahu bagaimana pemahamannya, pemateri itu seperti apa, akidahnya bagaimana, manhajnya, maka kita boleh menyampaikan. Ya, misalkan jangan dengar Habib si fulan, misal. Kenapa? Karena kalau ngomong itu nyeleneh, nggak punya dasar, dan dia melakukan amalan-amalan bid'ah, kita boleh menyampaikan. Ya. Ghibah yang diperbolehkan dalam rangka kita ingin menyelamatkan orang lain, supaya dia tidak menjadi korban dari perbuatannya, ya, dari ahlul bid'ah tersebut. Ini boleh, ya. Jadi para ulama membolehkan ghibah, yang membolehkan di antaranya itu. Atau juga boleh kita ini ghibah untuk menyelamatkan orang lain ketika dia itu bermuamalah, selalu muamalahnya itu merugikan orang lain. Misalkan, ketika orang ini pedagang, maka dagangannya ini nggak pernah benar, gitu ya. Artinya dagangan yang sudah expired-nya, sudah kadaluarsa, dia mengatakan ini dagangan ini baru, ya, baru datang dari pabrik. Tapi ketika dicek kok ini sudah kelewatnya. Jadi expirednya tanggal 1 Januari 2024. Tapi dia ngomongnya ini baru datang, ya. Benar datang, salesnya yang baru datang. Tapi dia nggak melihat dari expirednya. Maka orang yang seperti ini, yang membahayakan bagi orang lain, kita boleh menyampaikan. Supaya apa? Supaya orang yang membeli jajanan, orang yang membeli, ya, dari produk-produknya, dari jualannya itu selamat, tidak keracunan, ya.
Kalau sudah expired, apalagi makanan sudah ya, misalkan sayur gitu ya. Kalau sudah 3 hari ya, sayur belum blendrang itu kan 3 hari sudah nggak enak gitu. Tapi dikatakan baru masak masih hangat ya, hangat karena hangatnya kena panas matahari. Kemudian disuruh makan, ya sakit perut ya. Jadi boleh kita ini untuk menceritakan gibah kepada orang lain dalam rangka menyelamatkan saudara kita. Boleh. Dalilnya ketika ya seorang sahabi ya ingin ya bercerita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia itu dilamar ya dengan laki-laki yang satunya ini ya, dia itu orang yang miskin ya, satunya lagi orang yang dia itu tidak pernah meletakkan tongkatnya dari punggungnya, dari pundaknya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada wanita tersebutnya. Maka adapun laki-laki ini tidak pernah yang meletakkan tongkatnya dari punggungnya, dari pundaknya. Ini para ulama menjelaskan bahwa laki-laki ini adalah laki-laki yang keras, ya. Laki-laki yang galak seperti itu boleh. Ya. Jadi sekali lagi ghibah yang diperbolehkan dalam rangka untuk memberikan peringatan kepada orang lain supaya kita ini selamat darinya. Gitu ya. Demikian yang bisa kita sampaikan ya, terkait tentang belajar ilmu agama. Kita harus mencari dari sumbernya, dari yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, ala fahmi salaful ummah. Selain itu kita harus hati-hati ya, hati-hati supaya kita ini tidak terkena syubhatnya. Tayyib, naktafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.